hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur pengorbanan-Mu di kayu salib telah memulihkan kami, memberikan kami masa depan dan membawa kami untuk melangkah dalam rencana Tuhan. Kami minta the power of your blood membawa kami untuk menjalani setiap hari dengan kekudusan Allah, dengan keputusan-keputusan yang benar, dan ada endurance karena Tuhan kami yang memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama sembah Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Halo mahasiswa, kembali kita bertemu di bulan yang paling terakhir di tahun ini, bulan Desember. Wow, gak kerasa tinggal 30 hari lagi kita memasuki tahun baru 2025. Kita patut bersyukur pada Tuhan untuk kebaikan dan penyertaannya selama 1 tahun ke belakang, dan kita terus menatap hari-hari yang tersisa di tahun 2024 ini dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Tetap semangat bagi teman-teman yang akan segera mengakhiri perkuliahan di semester ini. Ada sebagian dari teman-teman yang lagi ujian akhir, ada yang baru mau ujian juga, bahkan ada yang ujiannya sampai tahun baru ya. Tetap yakin dan percaya kalau kalian bisa lakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan lewat perkuliahan kalian. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Sebentar hamba-Mu akan memberitakan firman. Biar Tuhan yang urapi, biar Roh Kudus yang berbicara secara spesifik buat kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Satu kali teman saya pernah cerita. Dia adalah seorang makeup artist dan dia baru aja make upin orang untuk wisuda S1-nya. Dia cerita gini, tahu nggak siapa yang aku make upin? Wah ya jelas aku nggak tahu dong, sambil bercanda-bercanda aku bilang, yang make upin kan kamu, bukan aku. Terus dia jawab lagi gini, ini barusan yang lagi di make up namanya si A. Waktu ngobrol-ngobrol, ternyata dia kenal beberapa teman-teman kita. Terus aku jawab, oh ya, gimana kenalnya? Iya, dia ingat pelayanan mahasiswa GKPB. 4 tahun lalu waktu dia jadi mahasiswa baru, dia pernah kenalan sama 2 orang teman kita, si B dan si C. Dia cerita, dulu awal kan dia ini dari luar kota ya, terus dibantuin lah buat cari kosan dan dikenalin juga sama teman-teman yang lain. Dia senang banget dibantu ini itu pas pertama kali datang sendirian di kota yang baru.
Kemudian si anak ini selama masa kuliahnya bergereja di tempat lain, bukan di sini, jadi ya nggak pernah ketemu lagi kan. Tetapi waktu pertemuan yang singkat dengan kedua orang teman kita itu berbekas dan membawa dampak positif di dalam kehidupannya. Dia bilang kalau nggak ketemu sama si B dan si C waktu itu, dia bakal kebingungan banget. Karena dia beneran merantau sendiri dan gak ada siapa-siapa. Teman-teman, Tuhan pasti punya rencana terhadap setiap orang yang kita temui. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Di balik setiap pertemuan kita dengan seseorang, Tuhan punya rencana. Kita bisa berbagi kasih Tuhan dengan mereka dan mengenalkan mereka kepada kasih Allah yang sempurna itu. Mau kita ketemu gak sengaja dan hanya sebentar banget, atau mau ketemu udah lama dan jadi teman tahunan, atau ketemu teman lama lalu gak ketemu lagi, dan saat bertemu lagi semuanya gak kebetulan teman-teman. Setiap pertemuan yang ada itu, mau sebentar, mau lama, bisa membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan orang yang kita temui. Contoh nih, saat di jalan. Kalau tiba-tiba kita senggolan gitu ya sama orang-orang yang gak dikenal. Lalu orang-orang itu marah, bahkan sampai kata-katain kita. Walaupun kita udah bilang aduh sorry, tapi dia masih marah. Walaupun pertemuannya hanya 2 menit teman-teman, pasti rasanya membekas banget dong buat kita. Bisa jadi bikin kita trauma dan bikin kita jadi sangat hati-hati kalau di jalan. Setiap pertemuan kita dengan orang, mau sebentar, mau lama, bisa membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan mereka. Teks Alkitab yang menjadi dasar pembelajaran kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Dalam bagian ini, Injil Yohanes membuat kita melihat bahwa penginjilan enggak selalu seperti sebuah presentasi yang mengajak orang untuk mengenal Kristus. Ataupun enggak selalu dengan mengajar tentang Alkitab kepada orang-orang. Terkadang kalau kita bicara nih tentang memberitakan Injil, ini bukan dalam bentuk diajarkan, tetapi secara langsung dilihat oleh orang lain dalam kehidupan kita. Orang dapat melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kita, sehingga mereka tertarik kepada apa yang ada di balik kehidupan kita yang berbeda itu. Tidak lama sebelum Kristus ditangkap dan disalibkan, ia memberikan perintah baru kepada para muridnya. Yesus meminta mereka untuk saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kenapa? Karena dengan saling mengasihi, orang akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Allah adalah kasih itu sendiri. Dan Kristus menginstruksikan kita untuk memberitakan Injil dengan menunjukkannya lewat kehidupan kita. Gimana caranya? Mengasihi. Kasih itu sendiri yang ditunjukkan lewat kehidupan kita akan membawa orang untuk mendekat kepada Kristus. Orang-orang dapat melihat sesuatu yang berbeda yang ada di dalam dirinya kita. Sehingga mereka pun tertarik dengan hal tersebut. Apa sih yang bikin orang ini beda? Oh, ada Yesus yang hidup di dalam mereka. Terus kemudian muncul pertanyaan selanjutnya. Siapa sih Yesus Kristus itu? Dengan demikian, tindakan kasih kita, kehidupan kita menjadi sarana untuk kita mengabarkan kabar baik ini. Di dalam perintah baru yang Yesus berikan itu, kita dapat melihat 2 hal mengenai kasih sebagai sarana penginjilan. Hal pertama yang bisa kita pelajari adalah kasih Allah itu aktif. Maksudnya gimana nih? Aktif seperti apa nih? Mengasihi seperti Yesus mengasihi. Yesus bukan hanya nyuruh untuk mengasihi satu sama lain,
Dia juga bilang, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti yang tercatat juga di Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah membuatnya bertindak untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya agar tidak binasa. Kita seharusnya pun melakukan hal yang sama, teman-teman. Mengasihi orang lain dengan aktif. Ada tindakan nyata yang keluar atas dasar kasih. Ada tindakan nyata yang emang otomatis keluar kalau kita mengasihi orang dan itu tuh nggak bisa dipendam, teman-teman. Tuhan secara aktif mengasihi kita sebagai manusia. Tuhan secara aktif mengasihi manusia meskipun seringkali manusia itu nggak setia, teman-teman. Tuhan mengasihi manusia nggak melihat gender, ras, ataupun kekayaan. Tapi Tuhan mengasihi kamu bahkan ketika kamu merasa nggak layak untuk dikasihi. Tuhan nggak nunggu kita suci dulu, Tuhan nggak nunggu kita bersih dulu, Tuhan nggak nunggu kita nggak berbuat dosa dulu, baru Dia mau mengasihi kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Tapi teman-teman, Tuhan gak mau membiarkan kita untuk stay apa adanya. Dia mau untuk kita terus bertumbuh. Kasih membuat Yesus turun ke bumi dan menjadi korban penebusan dosa manusia. Kasihnya yang aktif membuat Yesus bertindak. Seharusnya pun kita melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat ke circle kita saat ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk bertindak mengasihi? Ingat teman-teman, love is a verb. Kasih itu butuh tindakan. Bukan hanya sekedar di mulut aja, teman-teman. Sama halnya kalau kamu bilang sayang sama pacar kamu atau sama orang tua kamu, tapi kamu masih ngebantah orang tua kamu. Kamu nggak spend waktu sama pacar kamu, sama sahabat kamu. Katanya kok sayang, tapi kok gitu? Sekali lagi teman-teman, love is a verb. Kasih itu bertindak. Kasih itu aktif. Bentuk tindakan kasih yang bisa kita lakukan adalah sesimpel kalau kita mengasihi teman kita bisa rutin tanya kabarnya. Care sama hidupnya. Kita memberikan waktu buat mendengarkan pergumulannya atau masalahnya atau mungkin kita mendoakannya, teman-teman. Kalau zaman sekarang nih, sesimpel kita kirim-kiriman reels atau video di TikTok dan walaupun gak pernah dibalas, malah dikirim balik video lain, that shows kalau kita ingat sama teman-teman kita dong. Kita kirim-kirim video karena kita rasa video itu relate sama kita atau pertemanan kita. Sesimpel tiba-tiba kita kasih permen yang paling teman kita suka. That shows kalau kita tahu apa kesukaan teman kita dan kita memperhatikan mereka. Sesimpel tulis di kalender nih tanggal ulang tahunnya dia. That shows kalau kita care sama teman kita. Coba saya kasih beberapa waktu ke depan. Apa tindakan kasih yang bisa kamu lakukan saat ini buat teman-teman kamu? Hal yang kedua adalah kasih Allah itu atraktif. Teman-teman, saat kita mengasihi orang lain sama seperti Yesus mengasihi kita, orang-orang yang kita kasihi itu akan dapat merasakannya. Kasih Allah yang mengalir keluar dari diri kita gak akan bisa kita sembunyikan. Seperti firman Tuhan yang dikatakan di Matius 5 ayat 14 dan juga 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kasih Allah yang mengalir lewat kehidupan kamu gak bisa disembunyikan, teman-teman. It's obvious. Orang-orang di sekelilingmu akan sadar terhadap tindakan kasih yang kamu lakukan. Meskipun kamu gak dengan sengaja memamerkannya. But they will notice, teman-teman. Saat kita penuh akan kasih Allah itu akan dengan sendirinya meluap-luap keluar di dalam diri kita. Orang-orang akan melihatnya dan tertarik sama kasih Allah yang kita miliki. Mungkin dulu sebelum kita terima Tuhan Yesus, kita adalah orang yang grumpy, yang gak sabaran, yang suka marah-marah, yang gampang banget untuk tersinggung. Tapi saat kita terima Tuhan, kita berubah menjadi pribadi yang penuh dengan kasih Allah.
Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita. Kita menjadi orang yang sangat sabar, yang gak gampang tersinggung, jadi lebih lemah lembut, dan jadi lebih pengertian kepada orang lain. Seperti Alkitab yang dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Saat kita penuh dengan kasih Allah, we are a totally different person, teman-teman. Kok si A berubah ya? Dulu dia nyebelin banget. Sekarang dia asik ya kalau diajak buat ngobrol. Orang-orang akan notice, orang-orang akan menyadari hal tersebut. Sama seperti kalau kita lagi masuk nih ke toko roti. Kita bisa mencium wangi roti yang enak banget. Nah, kalau teman-teman pernah jalan-jalan di mall, terus tiba-tiba ngerasa ada aroma manis roti dan ada bau-bau kopi, otak kita langsung mikir, wah ada roti nih di dekat sini. That's love. Gak bisa tersembunyi teman-teman. Harumnya kasih tersebut akan tercium kemana-mana. Saat orang notice kasih Allah yang ada dalam kita, mereka pasti mau mengalaminya juga. Mungkin kita nggak selalu punya kesempatan untuk bisa langsung memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Tapi kita selalu punya pilihan, apakah kita mau mendemonstrasikan keselamatan, apakah kita mau mendemonstrasikan kasih Allah yang kita miliki lewat tindakan-tindakan kita. Matius 5 ayat 46-47 menuliskan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saya seringkali menggunakan ilustrasi seperti ini. Saat kita benar-benar dipenuhi oleh kasih Allah, itu seperti saat kita menemukan satu tempat makan yang bagus banget. Kita menemukan hidden gem, makanan enak, tempat yang bagus, harga yang murah, servis yang bagus, yang bersih, yang higienis gitu ya, membuat kita wah senang banget deh bisa menemukan tempat tersebut. Walaupun masuk-masuk ke dalam gang gitu ya, jalannya susah. Walaupun kita nggak di-endorse dan nggak dibayar oleh resto tersebut, kita akan secara otomatis promosi ke teman-teman kita, betul? Wah pokoknya kamu harus tahu deh, kamu harus cobain ke tempat ini. Itu benar-benar amazing banget. Pelayanannya bagus, harganya murah, makanannya enak, porsinya banyak, dan sebagainya. Kita akan dengan sukarela cerita, kita nggak malu, kita nggak setengah-setengah. Kita pengen orang lain juga merasakan hal yang sama dengan kita. Begitu juga saat kita mengenal Yesus dan berlimpah kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita nggak harus dipaksa-paksa dulu untuk membagikan Injil keselamatan. Kita nggak akan malu buat cerita, karena yang kita alami adalah satu hal yang sangat luar biasa yang mengubahkan hidup kita. Kita tanpa dipaksa pun akan menceritakan bahwa kasih-Nya Tuhan sungguh luar biasa. Kasih dengan tindakan nyata membawa perubahan. Kita nggak perlu jago ngomong atau jago bicara dulu. Kita nggak perlu hafal semua isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dulu. Kita bisa share iman kita dengan mendemonstrasikan kasih Allah. Dengan demikian, orang akan tahu kalau kita adalah anak Allah. Orang akan tahu kalau kita adalah pengikut Kristus. Saya percaya kita semua dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia untuk menyebarkan berita keselamatan dan kasih Allah di dunia ini.
Jangan sampai berita baik tersebut berhenti di kamu saat ini. Jangan sampai kamu terlambat memberitahu orang yang kamu kasihi tentang kabar keselamatan. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, saya yakin Tuhan juga yang akan memberi kemampuan untuk kita melakukannya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Allah yang begitu berkuasa atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami bisa merasakan kasih Allah yang mengubah kehidupan kami, yang memulihkan pemikiran kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, gak hanya kami yang bisa merasakan kasih Allah, tapi kami mau ya Tuhan, teman-teman kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami bisa merasakan kasih Allah yang mengubahkan kehidupannya. Aku juga berdoa ya Tuhan, biar Tuhan yang berikan kami kekuatan untuk bisa bertindak lewat tindakannya kami, lewat setiap perkataan kami dan perbuatan kami ya Bapa, sehingga orang lain dapat melihat ada Tuhan Yesus yang hidup dalam kehidupan kami. Teman-teman, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, biar ada hikmat kebijaksanaan yang memampukan kamu untuk dapat mengambil setiap keputusan dengan kebijaksanaan. Diberkatilah setiap liburan dan proses perkuliahan yang ada, biar ada liburan yang produktif yang menyenangkan hati Allah, dan diberkatilah finansialmu, biar Tuhan yang akan mencukupkan setiap apapun yang kamu perlukan tepat pada waktunya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Apabila ada di antara teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang tertera di layar kalian, karena akan ada tim konselor dan para pendoa yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.